Suatu ketika di sebuah desa kecil yang terletak di dekat hutan lebat, hiduplah sebuah keluarga sederhana. Seorang anak yang penakut, hidup bersama ayahnya yang penyayang dan pekerja keras. Robert adalah nama yang diberikan kepada anak penakut itu, berbanding terbalik dengan sang ayah yang terkenal tangguh. Mengingat keseharian sang ayah, yang merupakan seorang pemburu dan penebang kayu, Robert menjadi seorang penakut bukanlah tanpa sebab. 3 tahun yang lalu, saat ia baru berusia 8 tahun, ia harus menerima bahwa ibunya telah meninggal dunia akibat serangan hewan buas. Itulah yang kemudian menimbulkan rasa trauma dalam diri Robert. Sang ayah pun berusaha mencari cara untuk menyembuhkan dan memperbaiki mental sang anak. Dan salah satu caranya ialah dengan mengajarkan Robert bagaimana caranya berburu dan menggunakan senapan. 5 bulan sudah Robert mengisi hari-harinya dengan berlatih menembak. Dan meskipun ia memiliki tangan yang kecil untuk memegang senapan, mewarisi kemampuan sang ayah, ia pun dalam waktu yang singkat sudah bisa menggunakan senapan dengan cukup baik. Melihat kemampuan Robert yang berkembang cukup baik, sang ayah kemudian memutuskan untuk mengajak Robert pergi berlatih langsung ke hutan. Robert dengan trauma di dalam dirinya sempat menolak, karena hutan benar-benar sudah menjadi ketakutan yang berat bagi Robert. Namun dengan dukungan dan nasihat sang ayah, Robert pun memberanikan diri untuk melawan trauma di dalam dirinya. Esok hari pun tiba. Mereka menyiapkan perbekalan yang cukup untuk mengisi tenaga mereka sampai sore hari. Tidak lupa juga peralatan berburu yang lengkap. Sang ayah memutuskan untuk berburu ke bagian hutan yang lebih dalam. Semakin Robert tidak mengenal medan untuk berburunya, maka semakin bagus insting anak terbentuk. Pikiran optimis dan berani memenuhi benak sang ayah. Tanpa ia sadari, keputusannya kali ini akan menjadi hal yang akan sangat ia sesali. Baru beberapa saat mencari hewan buruan, hal di luar dugaan terlihat melintas di depan mereka. Tidak tanggung-tanggung, di depan mereka terlihat seekor rusa yang cukup besar tengah sibuk mengunyah pucuk tumbuhan yang segar. Sang ayah pun mengisyaratkan kepada Robert untuk diam-diam memperhatikan dengan baik. Kemudian sang ayah bergeser sedikit untuk mencari ruang bidik yang lebih bagus. Namun, sepertinya si rusa memiliki insting yang sangat baik. Baru 2 langkah sang ayah berjalan, rusa tersebut segera berlari menjauh. Sang ayah dengan sigap segera mengatakan kepada Robert untuk jangan meninggalkan posisinya, karena ia akan pergi mengejar rusa tersebut. Robert yang tidak sempat berpikir, hanya mengiyakan perintah sang ayah, mengingat sang ayah yang terlihat sangat tergesa-gesa. Beberapa waktu berlalu, namun sang ayah tidak kunjung kembali dari perburuannya. Perasaan takut yang sudah dari awal mengisi pikiran Robert sedikit terlupakan. Saat perhatiannya tertuju pada seekor kelinci yang melintas tidak jauh dari posisinya. Robert mengangkat senapan dan berusaha membidik kelinci lincah tersebut. Jika ia bisa menangkap kelinci tersebut, sudah pasti itu akan menjadi kejutan yang membahagiakan bagi sang ayah. Pikir Robert polos. Tidak terasa, kelinci lincah yang terus bergerak itu ternyata telah membawa Robert cukup jauh ke dalam hutan. Meninggalkan posisi awalnya, dan meninggalkan semua bekal yang mereka bawa. Situasi tiba-tiba menjadi genting saat Robert terpeleset ke bagian hutan yang sedikit miring. Setelah Robert terbangun dari kecelakaan kecil yang ia alami, Robert terlihat sedikit bingung. Di mana ia berada saat ini menjadi masalah yang lebih serius baginya dibandingkan luka yang ia alami. Melupakan tentang kelinci itu, ketakutan pun datang lagi mengisi pikiran Robert. Dan ketakutan itu semakin memuncak setelah dengan berbagai usaha ia tidak bisa menemukan lokasi awal, di mana ia harus menunggu ayahnya. Ia terus memanggil sang ayah. Dengan sesekali menyeka air matanya. Hingga hari beranjak sore ia belum juga menemukan sang ayah. Robert mencoba menguatkan hatinya. Ia akan berusaha bertahan sekuat mungkin sampai bantuan datang.
Senapan yang berada di depannya sedikit menenangkan hatinya. Mengingat ia cukup handal menggunakan senapan itu. Setidaknya ia masih memiliki senapan untuk berjaga-jaga dari hal buruk, pikirnya. Hingga malam tiba. Hanya senapan itu yang masih menjaga asa yang dimiliki Robert. Keesokan paginya, setelah keadaan hutan cukup terang, Robert pun memutuskan untuk mencari jalan keluar dari hutan ini. Dan mengikuti aliran sungai adalah pilihannya. Perjalanan Robert ternyata tidak berjalan mulus. Seekor ular kobra menjadi ujian pertamanya. Menghalangi jalan yang satu-satunya yang bisa dilalui Robert. Namun dengan senapan di tangannya Robert tidak terlalu khawatir. Sedikit lagi Robert akan menarik pelatuk untuk menembak ular itu. Ia pun mengurungkan niatnya. Perjalananku masih jauh, dan aku hanya memiliki 4 peluru. Aku akan memakai peluru ini dalam situasi yang lebih genting, pikirnya. Hingga kemudian, batu-batu di sungai itu menjadi pilihan untuk mengusir ular tersebut. Siang pada hari itu pun tiba. Saat Robert tiba-tiba memanjat ke sebuah pohon dengan tergesa-gesa, terlihat seekor harimau tengah menunggu Robert turun dari pohon. Itulah alasan Robert memanjat pohon itu tanpa menunggu lama. Harimau yang terlihat buas dan lapar itu, sesekali mencoba memanjat pohon tempat Robert menyelamatkan diri. Robert sekali lagi. Perasaan tenang dan percaya diri memenuhi pikirannya, karena ia masih memegang senapan pemberian sang ayah. Sebelum menggunakan senapan itu untuk mengusir harimau tersebut, Robert memilih melempari harimau itu dengan buah dari pohon tersebut. Dan dengan 10 lemparan yang setengahnya mengenai tepat di kepala harimau tersebut, ia pun berhasil memutus asa harimau tersebut untuk menyantap Robert. Dan setelah situasi terlihat aman dan memuaskan rasa laparnya dengan buah dari pohon itu, Robert pun melanjutkan perjalanan. Hingga sore hari pun tiba. Setelah melalui perjalanan yang memelahkan, Robert ternyata telah berhasil keluar dari hutan tersebut dalam keadaan selamat. Air mata haru mengalir di matanya saat ia menemukan pemukiman warga sekitar. Dan saat ia memperhatikan senapan yang ia bawa, ia sedikit terkejut. Mengingat tidak satupun peluru dari senapan itu telah ia gunakan. Senapan itu yang tidak membantunya bertahan secara langsung dari apapun, ternyata telah menguatkan hatinya, dan memupuk kepercayaan dirinya. Keberhasilannya keluar dari hutan itu, telah mewujudkan harapan sang ayah yang ingin melihat ia tumbuh menjadi anak yang kuat dan pemberani. Dengan rasa bangga di hatinya, Robert pun bergumam, "Aku berhasil, ayah." Lihatlah teman-teman, dari kisah ini kita bisa melihat bahwa untuk menghadapi ujian dalam hidup ini, cukup hanya dengan diri kita sendiri, tanpa bantuan dari luar. Sebagaimana Robert yang berhasil keluar dari hutan tanpa menggunakan senapannya. Yang kita butuhkan untuk menghadapi ujian sejatinya sudah ada di dalam diri kita, yaitu keberanian dan kepercayaan diri. Percayalah bahwa kita mampu menghadapi ujian seberat apapun tanpa bantuan orang lain. Karena semua yang kamu butuhkan sudah ada di dalam dirimu. Dan ingatlah satu lagi, pertolongan Tuhan itu nyata. Sekian kisah kali ini. Jangan lupa tinggalkan like dan komentar yang positif jika video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa.